Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nuriyati Dona, saya dari kelas B Teknik Informatika Strata 1 NIM 19120097. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, kemudian penjelasan konten lokal, hubungan konten lokal dengan metode, kemudian teknik pengambilan data pada konten lokal, kemudian yang ketujuh studi pustaka berkaitan dengan konten lokal, kemudian yang kedelapan kesimpulan dan saran. Setelah itu ke-9 daftar pustaka dan bukti lampiran pengambilan data observasi. Kemudian bukti pengembangan tenun ikat Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bab 1 pendahuluan latar belakang. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki banyak kerajinan tenun tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, seperti tenun Maumere. Kerajinan tenun tradisional tersebut mempunyai potensi untuk dapat menampung banyak tenaga kerja, menopang perekonomian masyarakat, dan gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya kerajinan tenun tradisional yang relatif cukup dikenal luas oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu kain tenun ikat Maumere. Disebut demikian karena kerajinan tenun ikat ini banyak terdapat di Maumere dan kota lainnya seperti Kota Kupang. Tenun ikat Maumere tidak kalah terkenal dengan tenun ikat Sumba, meskipun baru-baru ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mengusulkan tenun ikat Sumba sebagai warisan budaya tenun benda ke UNESCO. Kemudian berdasarkan rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2010 sampai 2014, disampaikan bahwa untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia, sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemudian ini berdasarkan rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, disampaikan bahwa untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. Kemudian berdasarkan Restra Kemendikbud tersebut, bagaimana dengan perkembangan tenun ikat di Maumere? Apakah secara dengan Restra tersebut, apakah kerajinan tenun ikat telah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Untuk bab 2 pembahasan ini tentang tenun ikat Maumere. Hingga saat ini belum banyak dilakukan kajian penelitian tentang tenun ikat Maumere. Meskipun demikian, cukup banyak tulisan yang bersifat populer baik di media cetak maupun internet yang memberitakan tenun ikat Maumere. Salah satunya adalah informasi yang diperoleh dari jejaring sosial di internet yang menyebutkan bahwa tenun ikat merupakan hasil kerajinan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kemudian dinamakan tenun ikat karena sebelum diberi warna dan benang-benang yang diikat dengan tali rafia pada bagian tertentu, kemudian dicelup ke dalam cairan perwarna. Bagian yang diikat dengan rafia adalah rafia, kemudian setelah dibuka tetap berwarna putih, sedangkan bagian yang tidak diikat rafia menjadi berwarna sesuai dengan warna pada cairan. Komposisi warna benang-benang tersebut, ada bagian yang berwarna dan bagian yang tetap putih. Pada saat ditenun akan membentuk pola-pola ragam hias dengan warna-warna tertentu. Kemudian kerajinan tenun ikat Maumere selain digunakan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan sandang sehari-hari, juga untuk menambah penghasilan keluarga serta bermakna untuk menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Sedangkan selempang dipakai di pundak baik pria maupun wanita. Pemanfaatan kain tenun pun baru terbatas untuk pakaian pelindung tubuh atau motif hiasan untuk menunjukkan status sosial. Kemudian yang kedua, metode pengambilan data. Untuk metode pengambilan data digunakan dalam kajian ini adalah
pengamatan atau observasi wawancara mendalam. Dengan pengamatan dilakukan untuk menghimpun data secara visual, misalnya teknik menenun, pola hubungan sosial, pola produksi dan distribusi. Kemudian wawancara mendalam dilakukan untuk menghimpun data yang bersifat verbal. Unsur perajinan pengusaha di sentra industri maupun pemerintah daerah. Setelah itu, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dilakukan. Langkah selanjutnya yakni adalah untuk mensinergikan hasil penelitian dan menerima masukan-masukan dari para narasumber, kemudian aparat dan instansi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran yang lengkap tentang strategi para perajin dan peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan tenun ikat Maumere. Untuk slide selanjutnya, hubungan konten lokal. Motif kerajinan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang dihasilkan dari berbagai etnis yang ada di Maumere mengambil bentuk-bentuk alam seperti geometris, saluran bunga dan daun lontar, ada burung, ayam dan juga kuda. Kemudian teknologi yang digunakan untuk membuat kain tradisional terdiri dari dua jenis, yaitu ada yang menggunakan teknologi manual, kemudian ada juga menggunakan teknologi alat tenun bukan mesin. Kemudian proses pembuatan kain tenun ikat pada saat ini khususnya bagi perajin yang mempunyai cukup modal adalah menggunakan ATBM. Kemudian untuk bab yang terakhir, penutup, ini untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa aspek strategi pengembangan kerajinan tenun ikat Maumere pada saat ini tengah berkembang, bahkan mampu menjadi komoditi ekspor ke berbagai negara. Kerajinan tenun ikat Maumere tersebut dapat berkembang karena dapat menyerap, menyesuaikan, dan mengembangkan hasil kerajinan sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Kemudian, adapun peranan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan alat produksi atau pengikutsertaan dalam perlindungan hak paten dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil kerajinan tenun ikat di daerahnya. Kemudian beberapa hambatan yang dihadapi pada perajin tenun ikat yaitu semakin sedikit generasi muda yang mempunyai kemampuan untuk menenun, banyak perajin yang belum menjangkau atau membinaannya oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk saran, berdasarkan simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran. Untuk yang pertama, para perajin tenun ikat yang usahanya sudah berkembang dengan baik hendaknya tetap mempertahankan atau bahkan lebih mengembangkan strategi-strategi yang telah dilakukan. Kemudian bagian para perajin yang hanya mampu bertahan karena batasan fasilitas atau teknologi yang kreativitas untuk menghasilkan karya tenun ikat Maumere perlu dicarikan jalan keluar untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut. Kemudian berkaitan dengan pemberian bantuan pinjaman modal, hendaknya bantuan pinjaman modal tersebut diberikan secara merata kepada semua lapisan perajin yang membutuhkan, terutama perajin daerah modal kecil. Oke, kemudian di sini saya akan menampilkan daftar pustaka. Ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, lalu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah itu untuk lampiran, di sini saya menggunakan pertanyaan bagaimana strategi perajin tenun ikat untuk mengembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Terus bagaimana proses penenun sarung, terus bagaimana upaya pengikatan motif dan ragam hias, kemudian hasil strategi
Pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan oleh perajin dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan hasil kerajinan, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan bersaing dan menyediakan bahan baku. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Setelah proses pewarnaan selesai dan benang telah benar-benar kering, maka benang dipasang pada alat tenun dan kemudian memasukkan benang pakan dalam posisi melintang. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, proses atau bagian benang yang akan dibiarkan berwarna putih diikat dengan tali rafia, sedangkan bagian yang tidak diikat rafia akan berwarna. Kemudian ini hasil lampiran dari pengambilan